Selamat malam. Welcome to Borneo. Thanks. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Ki Hulu Sungai. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Anaconda, The Hunt for the Blood. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali dengan dua orang pria suku pedalaman yang sedang melakukan sebuah perburuan seekor harimau. Di sana mereka dikejutkan dengan beberapa burung yang terlihat berterbangan pergi dari hutan tersebut, dan juga beberapa monyet yang ada di hutan itu berteriak. Ternyata semua itu terjadi karena ada seekor ular yang sangat besar di sana dan langsung mengejar salah seorang dari suku pedalaman itu. Dan akhirnya orang itu harus terkena gigitan dari ular tersebut. Namun beruntung, orang itu masih dapat melepaskan dirinya dari gigitan ular itu. Lalu dia dengan cepat berlari, dan akhirnya terjatuh ke dalam sebuah sungai. Namun sialnya, ternyata ular tersebut masih mengikutinya sampai ke sungai itu. Dan saat dia akan naik ke permukaan kayu yang dipegangnya, kayu itu malah patah, dan harus membuatnya kembali terjatuh ke sungai. Dan ular itu langsung menyeretnya ke dalam air. Beberapa bulan kemudian, kita diperlihatkan kota New York yang sangat ramai, dan juga diperlihatkan pada sebuah rapat, yang di sana ada seorang pria yang bernama Gordon Michel, kemudian Dr. Jack, dan seorang wanita yaitu Samantha Rogers, yang merupakan asisten dari Dr. Jack. Mereka sedang mengadakan rapat dengan CEO, dan juga para dewan direksi sebuah perusahaan, yang memberikan sponsor kepada ekspedisi ilmiah mereka. Perusahaan itu bernama Wexel Health, dan di sana juga ada seorang wanita, yang merupakan ilmuwan dari perusahaan Wexel Health yang bernama Gail. Dulu, Gordon dan kelompoknya pernah melakukan kesepakatan bahwa mereka akan membuat obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun ternyata, sampai saat ini masih belum ada hasilnya, yang membuat penelitian mereka terancam akan diberhentikan. Di sana, Gordon meminta kepada Dr. Jack untuk menunjukkan kepada CEO dan dewan direksi akan sesuatu yang dapat membuat mereka kaya. Dr. Jack pun mulai memperlihatkan presentasi mereka. Dia menunjukkan sebuah tanaman yang bernama Blood Orchid. Tumbuhan itu hanya ada di Pulau Kalimantan, Indonesia. Dan Dr. Jack menjelaskan kalau tanaman itu tumbuh selama 7 tahun dan akan mekar pada bulan ke-6, dan waktu tanaman itu mekar hanyalah 2 minggu saja. Hasil dari tanaman itu salah satunya dapat memperpanjang hidup sel. Namun, Gail membantah presentasi dari Dr. Jack. Tapi akhirnya tetap saja Dr. Jack dapat meyakinkan CEO dan para dewan direksi di sana. Hal itu bisa membuat ekspedisi mereka bisa terus berlanjut, dan mereka semua diperintahkan untuk segera pergi ke Kalimantan. Kini kita beralih ke sebuah pulau besar, dengan hutan rimbanya yang sangat terkenal, apalagi kalau bukan hutan Borneo Kalimantan. Di sana ternyata Gail juga ikut dalam ekspedisi tersebut, untuk mengawasi Gordon, Michel, juga Dr. Jack dan Samantha. Dan akhirnya mereka semua tiba di sebuah dermaga. Welcome to Borneo. Thanks. Di sana Gordon nampak sangat marah, karena ternyata Samantha yang telah diperintahkan untuk menyewa sebuah kapal, namun ditolak oleh sang pemilik kapal, karena cuaca buruk yang sedang berlangsung di Kalimantan. Dan akhirnya Samantha menemukan seseorang yang dapat menyewakan kapalnya dengan syarat harga yang lebih tinggi dari biasanya. Setelah itu di malam harinya, mereka semua menghampiri tempat seseorang yang menyewakan kapal tersebut di sebuah bar. Mereka pun segera masuk ke dalam bar itu, dan bertemulah mereka dengan sang pemilik kapal itu. Dia bernama Tran, dan merupakan teman dari Jinsun. Di sana, Dr. Jack berbicara kepada Tran menggunakan bahasa Indonesia, sambil melihat catatan di kertasnya. Selamat malam. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Ki Hulu Sungai. Setelah itu, Tran mengajak Dr. Jack untuk bertemu dengan Jinsun. Ternyata nama asli Jinsun adalah Bill Johnson. Dan setelah mereka selesai bernegosiasi, akhirnya mereka menggunakan jasa dari Bill dan Tran, karena mereka sudah tidak memiliki pilihan lain lagi.
Di keesokan harinya, mereka semua terlihat sudah berada di pinggiran sungai untuk bersiap menaiki kapal. Tapi mereka dikagetkan dengan penampakan kapal tersebut, di mana kapal itu terlihat tidak meyakinkan. Namun Bill meyakinkan mereka, walau kapal tersebut jelek, tetapi dapat membawa mereka ke hulu sungai. Dan di sana ada dua orang pria yang bernama Cole, yang ahli dalam bidang komputer, dan juga Ben, seorang tenaga kesehatan. Mereka berdua diminta ikut oleh Dr. Jack dalam ekspedisi kali ini, dan akhirnya perjalanan mereka dimulai. Now this is where the explosion. Saat Gail sedang masuk ke dalam sebuah kamar di kapal itu, dia dikagetkan oleh seekor monyet yang merupakan peliharaan dari Bill. Monyet itu bernama Kong. Di malam harinya, mereka semua terlihat sedang makan malam bersama. Tiba-tiba saja Kong datang untuk mengambil pisang. Kong pun dimarahi oleh Bill, karena sebelumnya Kong sudah diberi makan oleh Bill. Karena hal itu, Kong langsung naik ke atas kapal. Di atas kapal, Kong melihat sebuah pohon yang banyak sekali buahnya. Hal itu membuat Kong langsung menaiki pohon tersebut. Namun sialnya, saat Kong sedang mengambil buah itu, dia harus tertinggal karena kapal sudah mulai pergi menjauh dari sana. Namun Kong mencoba untuk mengejar kapal itu sambil berteriak. Dan tetap saja, teriakannya tidak dapat didengar oleh orang-orang di atas kapal. Di pagi harinya, Bill memanggil Kong, monyet kesayangannya. Namun ternyata dia tidak menemukannya. Di sisi lain, Gail terlihat sedang menelpon seseorang. Namun sinyal di kapal itu sangatlah buruk, yang membuat Gail harus menelpon sambil mencari-cari sinyal di sana. Hal itu membuat Gail sampai tidak sadar bahwa di depannya adalah pintu keluar kapal, dan dia pun terjatuh ke dalam sungai. Hal itu membuat Bill dengan cepat mengambil kayu untuk menolong Gail. Namun tiba-tiba saja, datanglah seekor buaya yang ada di dalam sungai, dan buaya itu langsung menerkam Gail. Akhirnya Bill langsung melompat ke dalam sungai untuk menolong Gail, dan beruntungnya Gail dapat diselamatkan. Sementara Bill masih berada di dalam sungai, sembari bertarung dengan buaya tersebut, dan akhirnya Bill dapat melumpuhkan buaya itu. Tiba-tiba saja buaya yang telah dikalahkan Bill dengan cepat ditarik ke dalam sungai. Dan sepertinya hal itu disebabkan oleh anaconda yang telah menariknya ke dalam sungai. Setelah itu tiba-tiba saja di tengah perjalanan, mereka dikagetkan oleh kemunculan Kong yang datang di sana. Di malam harinya Bill harus menghadapi sebuah masalah karena curah hujan yang sangat tinggi. Hal itu mengakibatkan air di sungai meluap dan akan sangat berbahaya untuk mereka. Karena hal itu, Bill berbicara kepada Dr. Jack bahwa mereka harus kembali dan mencari rute lain. Namun Dr. Jack berkata bahwa mereka sudah tidak memiliki waktu lagi. Namun Bill menjelaskan bahwa akan ada banyak sekali resiko bila mereka terus melanjutkan perjalanan di jalur itu. Namun Dr. Jack terus meminta agar mereka melanjutkan perjalanannya dan akan memberikan bayaran lebih tinggi kepada Bill. Dan akhirnya membuat mereka melanjutkan perjalanan di jalur itu. Di keesokan harinya Bill terbangun karena kapal yang menabrak sesuatu. Dia langsung melihat keluar kapal dan menemukan banyak sekali kayu yang berserakan di sana. Tiba-tiba saja setir kapal pun macet. Setelah itu, karena setir kapal yang sudah rusak, kapal itu terus melaju dan membawa mereka ke sebuah aliran air terjun. Dan sialnya lagi mesin kapal pun ikut tidak menyala, yang mengakibatkan mereka harus terjatuh ke dalam air terjun itu. Namun beruntungnya mereka semua berhasil selamat, walaupun kapal yang mereka tumpangi harus hancur. Di sana hanya tersisa satu barang yang berfungsi, yaitu telepon satelit. Bill langsung menghubungi temannya untuk menjemput mereka. Namun mereka tetap harus melalui hutan di sana agar bisa menemui temannya Bill. Dan setelah mereka melewati hutan, kini mereka harus berjalan di atas sungai yang dangkal. Di sana Kong yang sedang berada di atas melihat anaconda yang ada di belakang mereka. Namun mereka semua sama sekali tidak sadar akan anaconda itu. Hingga akhirnya Cole merasakan kalau di sana ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Tidak lama kemudian, Ben pun langsung tertarik ke dalam air
dan menjadi korban pertama dari anakonda itu. Setelah kejadian itu, mereka semua sangat ketakutan. Cole juga terus mengoceh karena dia sangat ketakutan. Bill berkata kalau di sini merupakan daerah dari anakonda itu. Dia juga memberikan semangat kepada mereka untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama-sama. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Gordon melihat ada sesuatu di leher Cole, yang ternyata merupakan lintah pengisap darah yang sangat besar. Dan ketika Bill meminta Cole untuk membuka bajunya, ternyata di badan Cole sudah dipenuhi oleh lintah yang sangat banyak. Mereka pun beristirahat sejenak di sana, sambil menunggu Bill yang sedang membantu Cole untuk melepaskan lintah yang ada di badannya. Namun tanpa diduga, ternyata di sepatu Gordon ada sebuah laba-laba yang sangat beracun, dan dapat membuat orang lumpuh dalam 2 hari bila tergigit. Di sisi lain, terlihat teman Bill yang sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Di sana mereka dikagetkan dengan sesuatu yang tiba-tiba saja menabrak kapal mereka. Hal itu membuat mereka langsung berhenti dan melihat ke dalam sungai. Dan ternyata yang menabrak kapal mereka adalah seekor anakonda. Ular itu langsung naik ke atas kapal dan menggigit mereka. Saat anakonda itu menarik salah seorang dari mereka, orang itu memegang tuas gas kapal, yang membuat kapal itu maju sendiri dan langsung menabrak sesuatu sampai kapal itu meledak. Di sisi lain, Bill yang melihat ledakan itu langsung bergegas menuju ke sana. Dan ternyata ledakan itu berasal dari kapal yang akan menjemput mereka. Karena itu mereka kini menjadi semakin putus asa. Karena kapal itu merupakan satu-satunya harapan mereka untuk bisa keluar dari sana. Setelahnya, Bill meminta mereka untuk mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk menghubungi orang di sana. Dan mereka mencoba untuk mencari telepon milik temannya Bill. Namun mereka tidak menemukannya. Walau sebenarnya telepon itu berada di bawah kaki Cole. Bill meminta mereka untuk mencari sebuah telepon genggam. Karena telepon genggam yang dibawa Bill sebelumnya telah dibawa oleh Ben, yang kini telah tewas dimakan anakonda. Setelah itu, Tran menemukan bangkai hewan, yang ternyata berasal dari sebuah suku yang bernama suku Lopax. Suku Lopax terlahir sebagai sebuah suku pemburu. Hal itu membuat mereka takut kalau suku tersebut akan memburunya. Namun, mereka juga memiliki harapan untuk dapat menemukan kapal dari suku Lopax tersebut. Kemudian mereka mulai mencari keberadaan dari suku Lopax. Dan di tengah perjalanan mereka sangat terkejut karena menemukan mayat temannya Bill yang sebelumnya akan menjemput mereka. Mayat tersebut dipenuhi dengan lendir. Hal itu membuat Bill berkesimpulan bahwa anakonda tersebut lebih dari satu, dan sepertinya saat ini merupakan musim kawin dari ular itu. Akhirnya mereka sampai di tempat suku Lopax. Namun di sana mereka tidak menemukan siapapun. Mereka juga melihat ada seekor anakonda yang telah mati, dan ada seorang manusia di dalam perut ular itu. Sepertinya suku Lopax yang selamat telah pergi dari sana dengan perahu yang mereka miliki. Hal itu membuat Bill berkata bahwa kini mereka harus membuat kapalnya sendiri. Mereka pun mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sebuah kapal. Namun ketika Dr. Jack sedang mencuci muka, dia tidak sengaja menemukan gambar tanaman anggrek berdarah di tempat menampungan air suku Lopax. Hal itu membuat Dr. Jack memanggil Samantha dan menjelaskan bahwa yang membuat ular-ular itu menjadi sangat besar adalah tanaman anggrek berdarah itu. Mengetahui hal itu membuat Dr. Jack menjadi sangat semangat untuk menemukan tanaman itu. Dia langsung melihat peta dan berkata bahwa tempat tujuan mereka sudah sangat dekat. Namun Gal menolak untuk melanjutkan perjalanan karena dia takut kalau harus ada seseorang yang kembali kehilangan nyawanya. Tapi Dr. Jack tetap bersikeras untuk tetap mencari tanaman itu, walaupun di sana sama sekali tidak ada yang mendukung keinginannya itu. Setelah itu, ketika Gordon yang sedang membuka tas milik Dr. Jack, di dalam tas itu Gordon menemukan sebuah telepon yang merupakan milik dari temannya Bill yang telah mati sebelumnya. Di sana ketika Gordon sedang berbicara dengan Dr. Jack, tiba-tiba yang membuat Gordon langsung lumpuh seketika. Di sisi lain, kini rakit yang mereka buat telah selesai. Namun Samantha merasa sangat aneh dengan kelakuan dari Dr. Jack. Dia kemudian bertanya kepada Dr. Jack di mana Gordon. Dr. Jack menjawab kalau Gordon sedang beristirahat sejenak karena kakinya yang melepuh. Namun Samantha tidak langsung percaya dengan yang dikatakan oleh Dr. Jack. Dia kemudian pergi menemui Gordon. Dan ternyata benar saja, ada sesuatu yang telah terjadi pada Gordon. Samantha juga yakin bahwa itu adalah ulah Dr. Jack.
Namun sialnya, di tempat Gordon lumpuh datang seekor anaconda yang telah siap untuk memakan Gordon. Di sana, Gordon yang telah lumpuh harus dimakan oleh anaconda tersebut. Dan ketika yang lain melihat Gordon sedang dalam bahaya, membuat mereka bergegas untuk menolongnya. Namun sialnya, Dr. Jack langsung mengambil rakit mereka dan pergi melarikan diri sendirian. Setelah itu Samantha berkata, kalau Dr. Jack sepertinya akan pergi ke tempat anggrek darah. Kini satu-satunya cara untuk kembali merebut rakit itu hanyalah dengan menuju ke tempat yang akan Dr. Jack datangi. Akhirnya kini mereka semua kembali menelusuri hutan lagi. Di tengah perjalanan, mereka harus terperosok ke dalam sebuah gua. Dan di sana, Cole harus terpisah dengan anggota lainnya. Namun tiba-tiba saja Tran berada di hadapan Cole. Sialnya Tran harus terperosok ke dalam air. Dan di dalam sana ada seekor anaconda yang langsung menghabisinya. Setelah itu Cole berhasil bertemu dengan anggota lainnya. Mereka juga berhasil menemukan jalan keluar dari gua itu. Di sisi lain, kini Dr. Jack telah berhasil menemukan tempat tanaman anggrek berdarah. Di sana dia harus melewati sebuah kayu untuk sampai di tepi tebing tempat di mana tanaman itu berada. Di sisi lain, anggota yang lain pun berhasil sampai di tempat Dr. Jack berada. Dan mereka langsung menuju rakit untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja, Dr. Jack datang sambil menodongkan pistol. Dr. Jack langsung menembak Bill. Dan kini dia meminta Samantha untuk mengambil tanaman itu dengan melewati sebatang kayu. Dan akhirnya Samantha berhasil sampai ke tempat tanaman tersebut. Dia langsung memetiknya dan memasukkannya ke dalam tas. Di sana, Samantha melihat banyak sekali sekumpulan anaconda yang sedang kawin di dalam jurang. Setelah Samantha selesai mengambil tanaman itu, dia pun bergegas kembali dan hampir saja terjatuh ke bawah. Kemudian Dr. Jack pun meminta Samantha untuk melemparkan tas yang dibawanya. Namun tiba-tiba saja Bill muncul dan menyerang Dr. Jack. Dia membuat mereka harus berkelahi di sana. Dan tanpa sengaja tangan Dr. Jack tergigit oleh laba-laba yang sebelumnya telah menggigit Gordon. Hal itu membuatnya langsung lumpuh dan terjatuh ke dalam jurang yang dipenuhi oleh anaconda yang sedang kawin. Sialnya, Samantha juga ternyata jatuh ke bawah. Namun beruntungnya dia berhasil lolos dari sana. Setelah itu, tiba-tiba saja muncul seekor ular yang akan memangsa mereka. Namun saat itu juga Gail mencoba untuk melawan ular itu dengan menggunakan jerigen bensin yang mereka bawa. Kemudian ular itu menggigit jerigen itu, yang membuat anaconda itu terlumuri oleh bensin tersebut. Dan ketika Bill akan menembak ular tersebut, ternyata pelurunya kosong. Tapi dengan cepat Cole langsung mengambil pistol flare dan menembakkannya ke ular anaconda itu, yang membuatnya langsung terbakar dan jatuh ke dalam jurang yang dipenuhi oleh anaconda yang sangat banyak di sana. Dan terjadilah sebuah ledakan yang membuat longsornya sebuah tebing dan menimpa ular-ular yang ada di bawahnya, dan membuat semua ular anaconda tertimbun di sana. Dan setelah semua itu, Bill, Cole, kemudian Gail dan Samantha pun akhirnya selamat. Hingga kemudian, film pun berakhir. Terkadang keserakahan itu akan membuat orang selalu ingin mendapatkan segalanya. Walau pada akhirnya akan berakhir dengan tidak baik akan yang kita dapatkan dan lebih mensyukurinya. Nah, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Anaconda. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.